Berapa jumlah mantan Anda dan siapa yang paling berkesan? Anda kan mantannya banyak. Mungkin saya itu tipikal orang, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak bukunya. Setiap mantan saya tulis di buku waktu itu. Waktu itu udah ada sekitaran sampai 47. Anjing. Tapi perselingkuhan. Jadi Jidan itu ya, walaupun masih pacaran punya prinsip. Hal apapun kita maafkan kecuali perselingkuhan. Kalau gue sama, Orang yang paling tidak disukai, ya nih. Pep. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. What's up guys? Come on, ini tamu tergokil. Tergolong. Oke, kita tiba-tiba kedatangan tamu kita. Wah, ini spesial, teman kita tuh, sahabat. Besti dari pas masih zaman sekolah. Epot Indah Kodel. Welcome. Woohoo. Luar biasa ya, yang dari kapan tahun kita undang. Kapan Kodel Epot main ke sini? Siap bang, dibikin aja YouTube-nya nanti kita main. Pas sudah diundang, Del sibuk gak? Pot sibuk gak? Gak pernah dijawab. Tiba-tiba nelpon, di mana? Ayo yang podcast. Kan ada waktunya sekarang ya. Harus dadakan. Saya tahu mungkin lagi ada problem mereka. Makanya datang, Jangan diunggah, itu kan pribadi guys. makanya datang ke sini paham. Pasti ada sesuatu lah. Gimana sehat ya Pak? Alhamdulillah Kodel sehat. Sehat. Sehat ya. Sehat badan, kantong kering. Nah, kelihatan badan subur ini. Pengangguran ya kalian ya? Oh, alhamdulillah, pengangguran sukses. Kodel sukses? Enggak. Enggak, Kodel gak sukses. Tapi kalian mau ngapain sih ke sini ya? Hah? Ada masalah apa sih? Saya ingin membuli Anda. Menghujat Anda. Sebetulnya saya juga sedikit keberatan ada mereka kesini karena walaupun nanti pertanyaan saya kemana ujung-ujungnya pasti kesini diserang ya nanti ya. Oke guys, balik lagi tadi kita terdistract ya karena kita menghargai ada azan tadi ya. Walaupun mereka lagi nggak sholat katanya, saya juga tahu mungkin hanya alasan saja. Saya udah sholat, rambut saya basah. Kodel, Epot, nih siapa yang mau jawab duluan? Lagi sibuk ngapain sekarang Kodel? Rebahan. Jujur, rebahan. Rebahan. Tapi Kodel kan sekarang hidup suami ya. Iya. Gimana? Ngapain aja sekarang? Tiduran. Hanya tiduran apa? Tidurin? Aktivitas gue sehari-hari bangun jam 11. Ya ampun. Terus? Main handphone, mandi sore. Udah gitu, alun-alun. Oh alun-alun mainnya. Nyari es. Ya, nyari es. Udah gitu pulang tidur lagi. Bahagia sekali ya hidup Anda ya. Badan melebar. Ya ampun. Berapa darah sekarang berat badan? Jangan begitu, aib. Itu aib bagi wanita. Tidak boleh. Epot. Kalau Epot ngapain Epot? Sama rebahan. Rebahan terus ya? Alhamdulillah rebahan terus. Mikirin siapa Epot? Gak ada yang dipikirin, Nggak ada mikirin yang- anak. Oh mikirin anak. Iya, mikirin anak. Tapi sehat ya anaknya? Alhamdulillah sehat. Siapa namanya? Dean Immanuel Pratama. Iman yang Pratama. Jangan ditanam lah ya. Jangan diterusin ya, mohon maaf. Bahaya. Bahaya. Tapi dia aktif ya. Banget. Aktif banget ya bun. Kodel kapan nyusul Kodel? Insya Allah tahun ini. Oh udah ada rencana? Amin. Doain ya. Udah ada rencana Del? Udah promil tapi belum jadi. Oh belum jadi. Kurang kencang. Sudah kenceng, cuman belum pas kayaknya. Tolong ya mbak-mbaknya jangan ngomongin masalah. Saya masih polos. Oh, Tai. Saya masih belum merasakan pernikahan. Walaupun lanjut. Panas tiba-tiba. Pak, Kodel, ada rencana buat kerja nggak nih? Kan bete nih kan di rumah terus. Ya pasti sih. Ada Dari siapa dulu nih? Dari ini. Saya. Boleh silakan. dari kamu. Kodel. Oke, dari gue sih sebenarnya udah ada rencana, bahkan kemarin pun emang kan 3 bulan ini gue nganggur nih dari Januari, main lama ya. Biasa kerja tiba-tiba nggak kerja, tiduran aja, sakit badan biasanya, itu hal biasa. Cuman
untuk tahun ini sih fokus dulu untuk yang namanya Ngurus suami? enggak, Oh enggak. Enggak diurusin suaminya. bukan nggak diurusin ya, tapi emang lagi fokus ke yang namanya pendidikan. Karena doain nih teman-teman, tahun ini semoga saya lulus kuliah. Amin. Oh semester akhir ya? Ya. Ya harusnya saya juga seperti itu ya. Mana terlalu bucin dulu ini. Mohon maaf. Saya juga setahun lagi lulus, doain saja. Sarjana apa dong? Sarjana manajemen, insya Allah. Oh ada sarjana manajemen. Ada SM sekarang. Kan saya juga manajemen. Tapi SE nanti, tapi kata nih. Wah, ada ketinggalan. Semuanya sekarang udah diganti, bukan SM tapi SM sekarang. Oh SM. Kalau yang udah universitas itu bukan swasta. Kalau udah negeri itu SM semua. Oh berarti kan saya mau swasta berarti SE ya? Kayaknya sih SM, kayaknya. Saya nggak tahu sih. Semoga saja saya SM. Sinar Malingping. Sarjana menganggur. Benar. Tapi Epot ada buat kerja atau mau pasti nikah lagi atau gimana? Kalau kerja niatan ada, tapi Ya. kalau nikah nanti aja lah. Oh nanti. Nggak Sekarang mau nih. sekarang dulu. Nggak mau Dan, sekarang. Dan mau nggak punya papa baru? Enggak, nanti aja. Dia ngerti banget perasaan mamanya ya. Nggak mau Epot. Enggak mau. Tahun ini nggak mau? Nggak mau. Tahun depan? Enggak mau. Kalau yang sama yang lama, Enggak tahu. Oh, duh. Panas. Enggak tahu ya, jodoh enggak ada yang tahu ya. Oh, nggak tahu. Siapa tahu kita besok loh. Sama Siapa aja. Tapi kalau ada yang datang Pot, misalkan nih ada yang mau niat baik datang ke rumah Epot, mau diterima nggak? Enggak. Kok enggak? Enggak mau. Orang yang ada niat baik itu jangan ditolak Del ya. Tapi kan percuma kalau misalkan kitanya nggak suka sama dia, cintanya bohong dong. Cintanya bohong. Jadi harus tulus dong. Nanti gagal lagi. gagal lagi. Tapi ada dong yang deketin. Yang deketin ada, cuma malas respon. Ada apa banyak? Dibilang banyak, enggak. Ada ya beberapa lah. Dibilang koleksi ya. Selama Hati-hati ya. enggak. Buat Anda yang deketin Epot, Anda bukan salah satunya. Bukan salah satunya. Anda salah satunya. Bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Enggak. Tapi Del, kita ini kan kenal udah lama banget nih. Buat yang belum tahu, kita ini temenan udah lama banget nih. Kodel setelah sebelum nikah ini Kodel ini kan orangnya friendly. Jadi ketiap teman laki-laki itu kita santai. Kalau nongkrong ya nongkrong, tapi kita tidak pernah pakai perasaan. Del, sekarang udah tahu nih Kodel udah nikah. Ada gak yang masih deketin Kodel gitu? Jujur ya, jujur nih. Jujur. Semenjak Gerah ya? menikah, Gerah ya? kehidupan saya berubah 180 derajat. Jujur nih, Berubah dalam apa tuh? semuanya. Termasuk hidup saya. Pokoknya hidup saya berubah 180 derajat, termasuk teman-teman saya. Mungkin sekitar 50 blokiran di WA. Oh diblokir. Oh diblokir. Jadi gak ganti nomor ya? Enggak, kalau nomor kan saya dikhususkan untuk karena kerja waktu itu, jadi saya nggak mau ganti nomor. Tapi karena emang tipikalnya posesif gitu, jadi mau gak mau saya harus mengikuti. Ngikutin suami. Sorry ya, di studio kita kan di pinggir jalan nih. Jadi kita biar lebih alami. Jadi kalau ada yang ngomong di luar, woi anjing, gitu, nanti kedengeran ke dalam. Ya, kalau mau. Ada motor lewat kedengeran gitu. Tapi Del, ini berubah dalam bentuk apa? Itu kan hanya blokiran. Ada kan nih yang suka, yang nggak tahu mungkin ya, yang ngechat ke Del gitu. Oh, kalau untuk temen dari 3 bulan nikah tuh masih ada tuh yang ngajak, oh yuk keluar malam nongkrong, masih ada gitu kan? Masih bisa ya? Iya, karena sebelum gua kesini nih, gua masih tinggal di Cilegon. Gue sebutin ya, maksudnya daerah yang gue tinggal di Cilegon tuh karena gue kerja, jadi selama nikah, dari awal nikah sampai gue 9 bulan itu gue merantau gitu. Jadi LDR sama suami itu. Nah, bukan menjadi kesempatan ya, cuma emang kebiasaan habitnya gue itu emang suka keluar dan emang selalu apa ya namanya ya, Emang orangnya anak nongkrong sih, anak bandel. Anak luar banget, luar Anak malu. luar. Anak luar banget emang anaknya. iya ya gitulah pokoknya. Tapi jiwa Anda sekarang berontak-rontak kan? Panas. Ya contohnya saya datang ke podcast ini untuk apa? Dia gak bisa diem sebetulnya orangnya. Dia mah, aduh, lepaskan Kodel. Keluarkan semuanya. Pokoknya tahan-tahan lah ya, gitu ditahan-tahan karena emang sekarang kan udah ada porsinya gitu, udah ada yang mengikat, jadi
kita harus membatasi, harus menghargai posisinya gitu. Tapi dia kalau Epot kan lama nih putus kerja, maksudnya kan udah lama. Kodel kan baru kemarin nih kerja lama banget. Terus setelah kerja, setiap hari kerja, tiba-tiba setelah menikah, ya diemlah di rumah maksudnya. Itu gimana sih Mas ya? Bete apa gimana sih? Ya seminggu itu dinikmatin ya, seminggu 2 minggu dinikmatin. Masih enak ya? Enak, Duit rebahan. masih ada. Duit banyak. Ini BPJS. Masih banyak pokoknya, masih rebahan, masih check out Shopee pokoknya. Woi. Beli iPhone. Udah sebulan. Ini sama siapa tuh? Sama aku dong. Masih ngeluh tuh, jangan gitu. Masih ngeluh tuh, udah sebulan tuh udah mulai ngeluh. Ekonomi udah mulai ini nih, terus juga kan kebiasaannya kita emang selalu ada aktivitas, tiba-tiba tidak ada aktivitas, akhirnya boring kayak gitu. Boring. Sekarang boring dong. Saya udah sebelum kesini saya daftar melamar kerja tuh ya. Oh, udah daftar kerja. Iya, cuman ada beberapa hal yang memang tidak masuk kualifikasi saya, dalam artian tidak cocok. Tidak cocok. Iya. Iya, jadi dia nih harusnya udah setara manajer ya. Jadi kalau misalkan kerjanya jadi admin atau jadi misalkan sales udah gak cocok sih. Jadi untuk mencapainya lagi itu susah. Buat teman-teman kalau ada lowongan untuk setara manajer supervisor lah, silahkan. Hubungi. Boleh ini. Boleh lah. Boleh. lah. Pot. Ya. Pot jangan diem-diem aja, Pot. Jangan merasa aman Anda di sini ya. Pot. Iya. Tapi masih suka kontek-kontek kan sama ayahnya Dian? Enggak. Sama sekali, Bang? Enggak sama sekali. Dari umur 3 bulan hamil dia. Kontak aja Ya. aku. Aku mau. Sekarang dia umur 3 tahun. Saya saksi bisu. Dia saksi bener-bener saksinya. Saya saksi bisu. Dia yang apa ya istilahnya? Yang bantu semuanya. Merawat. Iya. Dari umur Dari 2 bulan, 2 bulan. Iya, dari gitu. 3 bulan tanpa kontek-kontek. Bukan 3 bulan. 3 tahun, 3 3 tahun bulan. dong. Lebih malah. Ada ngontek dia pas mau. Tapi dia tahu bapaknya. Tahu. Tahu dia. Tahu. Udah pernah ketemu. Soalnya setiap minggu dulu pernah ke sana. Wow. Keren. Storm banget. Dean. Hai, hello. Dean kangen gak sama bapak? Sama ayah? Apa manggilnya? Ayah. Ayah. Enggak. Mau kaya nggak? Enggak. Dean milih ayah, milih mama. Mama apa sih, Pak? Mama. Mama. Milih mama Epot apa ayah? Mau sama Mama Epot apa sama ayah? Mau sama siapa? Nggak om. Sama siapa? Sama om aja ya. Gak mau. Ini penjualin. Banyak omnya, banyak. Banyak om. Oh, banyak. Maksudnya om ini ada teman saya. Secara tidak langsung. Om. Itu refleksi kayaknya. Itu kejujuran. Ya, Pak, mau diajak dulu. Bis dulu. Gak apa-apa. Yuk, keluar aja dulu. Yuk, keluar dulu. Saya mau interogasi kodel dulu sebentar ya. Was-was nih saya. Aduh. Gak apa-apa, di sini bukan podcast. Kalau podcast itu sakral deh. Iya. Kita cuma silaturahmi, Iya. kita ngobrol-ngobrol. Ah. Jadi kan dulu kan kita ini satu kelas dulu ya. Kelas. Terus Sekelas terus. Jadi saya paling pintar, tai bohong. dia yang suka nyontek ke saya. Mau diadu lah. Tapi serius kan, dulu itu kita kan pernah tawuran ya, pernah kan, bukan suka Ah. tawuran. Dia suka ngikut. Jadi ada momen dimana saya selalu ngikut ngintil. Ya, Del, mau tawuran ikut gak? Ayo bang, ikut bang. Jadi dia nge-BM, kalau orang sini nge-BM nih. Del, ayo Del, berangkat tawuran. Gak ikut tawuran, coba ngeramein aja. Tapi emang itu momennya gitu kan, kapan lagi bisa diulang gitu. Iyalah, itu kan masa-masa muda dulu. Tapi kalau sekarang ada tawuran ikut gak, Del? Enggak deh. Dia maupun enggak. Lalu, Berat banget ya sekarang. dulu nggak sebesar ini guys. Dia sekarang kalau duduk aja keringetan. Tapi umur sekarang berapa, Del? Hah? Umur? 2, 3. Kalau di akta sih. Karena emang selisih 1 tahun sama di akta. Bukannya tuan kodel ya? Tuan jidan kan? Enggak, iya harusnya. Cuma kan akta saya itu kayak semacam dulu bukan nembak ya. Jadi asal aja Oh, gitu. nembak. Iya. Anda dihukum. Tidak. Waduh. Enggak, bukan nembak ya. Jadi Apa dulu sih itu namanya? ada yang jasa buat ini kali ya. Oh iya, semacam apa namanya itu namanya? Apa namanya? Membantu. Membantu. Kita kan nggak tahu. Pat sini, Pat. Jangan diam-diam aja. Anda cari aman. Tidak bisa. Guys,
Jadi kita ini tadi sudah bikin pertanyaan nih masing-masing. Jadi kita jangan kelamaan ngobrol lah. Kita langsung aja lah ke intinya. Jadi kita ini udah masing bikin-bikin. Agak gerah ya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Kita random gak tahu nih. Kita bikin truth or dare. Jadi kalau misalkan nanti dia gak mau dare, silahkan cium keteknya masing-masing ya. Itu masing-masing. Oke, kita Hompimpa dulu ya. Siapa yang nanya yang pertama? Hompimpa Alaihum Gambreng. Pot, nanya pertama silakan Pot. Apa gitu sih yang gue dia yang jawab. Tolong. Ke siapa dulu ya? Tar. Dia dulu, Pot. Gue sedikit kayaknya. Gue dong. Hati-hati. Hati-hati. Silakan Pot. Nanya ke abang ya. Kenapa kamu putus dengan mantan yang sebelumnya? Yang terakhir intinya. Ayo gue tahu deh alasannya. Jelasin, mohon maaf. Boleh? Ah, Boleh dijelasin nggak? boleh. Oke. Gimana? Karena udah gak jodoh. Itu jawaban yang tidak ini. Ya spesifik. Pokoknya harus jelasin. Anda jangan senyum-senyum ya, Anda ya. Hei. Karena saya penasaran. Apa saya mau bongkar nih? Berarti truth or dare ya? Ah, itu apa? Itu apa der? Dare-nya apa? Cium ketek. Aduh, hasu main Harus habisin ketek. ini semua. Harus habisin ini Oh, semua. dare-nya habis ini Ya, semua. semuanya. Pokoknya jangan nyisa satu. Oke. Oke, Dek nih. truth. Ini, itu nih. Kenapa putus sama mantan sebelumnya? Pertama, pacarannya udah lama, Bosen guys. jenuh, Oh jenuh. jenuh, Ya, cari aman ya, say. jenuh, gak jodoh, itu aja sih. Oh, tai. Iya, Apakah ada pihak ketiga? enggak, Oh, enggak. enggak ada, Yakin. salah paham. Maaf ya. Salah paham, guys. Jadi kalau di luar sana itu salah ya, salah paham. Harus digarisbawahin, oke? garis bawahi. Itu cuma salah paham aja sebetulnya. Udah ya? Lanjut. Udah. Oke, lagi ya. Abang nih. Oke guys, sekarang saya lagi ya. Oke, kita lanjutin ke Epot dulu. Epot, Kenapa gue lagi si anjing? tadi kan kejadian paling memalukan. Epot itu kan berpisah. Oke. Kejadian apa yang membuat Anda pisah, Pot? Truth or dare? Silahkan. Dare aja deh. Dare, makan nih. Semuanya. Ya udah, turut. Agak kenyang, say. Ada turut ya. Yang kenceng ngomongnya, Pot. Yang kenceng, Pot. Apa tadi pertanyaannya? Apa yang membuat Anda pisah? Sampai sekarang saya masih tanda tanya. Oh, jadi gak jelas. Digantung. Tidak jelas. Digantung. Benar-benar gak jelas. Orang yang Gimana sih? Jadi gini. Kenapa sih bisa gitu? kalau nalak itu harusnya tuh ada saksi. Bener nggak? Itu sah. Kalau nggak ada saksi berarti nggak sah. Dia nelpon Epot itu pas waktu bulan puasa tahun 2000 berapa ya? 2019 atau 2016 gitu. Dia tuh nelpon lama banget gak nelpon. Dia tiba-tiba nelpon kan kaget. Setelah lost contact? Iya. Udah ada dia udah. Oh, udah ada dia? Udah. Terus dari situ nelpon tiba-tiba Epot lagi kerja di Tangerang. Tiba-tiba nelpon, tahu-taunya bilang gitu. Cerai? Iya. Gimana? Iya. Dia ngomongnya? Dia ngomongnya gini, lagi di mana katanya? Kosan dong. Sama siapa? Banyak kan? Kamu sendiri dulu. Epot sendiri dong, ke balkon. Tahu-taunya dia ngomong gitu. Detik ini, mulai hari ini, nalak Epa. Kaget dong. Disitulah bengong, nggak jawab apa-apa, dia tutup telepon. Udah, dimatiin? Dimatiin. Di situ Epot sendiri loh, nggak ada saksi ataupun apa. Tapi kata orang tua dia itu sah. Tapi orang tua Epa nggak nerima. Kalau emang Soalnya secara hukum agama saksi Epa masih ada. Orang tua masih ada. Wali masih ada. Kenapa nggak ngomong? Iya, kenapa nggak datang? Iya, kenapa nggak datang? Dia di HP. Kayak mutusin orang. Kayak mutusin hubungan. Kayak pacaran ya? Iya. jatuhnya. Ini lo menikah loh. Ada saksi, ada orang tua Eva. Kenapa dia kayak gitu? Sampai sekarang gue masih tanda tanya. Wow. Mengharapkan status. Setelah dia ngomong kayak gitu Ngambak, kan, say. ini shock banget pasti dong. Nangis dari situ. Yang dikabari pertama siapa? Orang tua dia. Pas lagi mau buka puasa, pas maghrib. Dari situ nangis-nangis belum bisa ngomong. Orang tuanya pun kaget.
kenapa ini anak? Oh dia gak ngomong sama Enggak kamu? ngomong. Kapan? Enggak ngomong apa cuma settingan. Nggak tahu. Dari sini mah kita nggak tahu ya, cuma bilangnya gitu. Ya. Kapan? Kok nggak ngomong sama mama? Kan kita kaget dong. Gimana reaksi Eva di situ? Saya nangis dong. Nangis ya? Nangis. Itu ya? Ya nelpon dia, Nangis-nangis. sempat dia nangis-nangis. Dia tanya-tanya kenapa, belum bisa ngomong tadinya kan. Udah beberapa jam ngomonglah sama dia. Kalau Eva di sini gitu. Anak satu ya, gitu. Ayah. Iya nggak apa-apa ya. Kenapa gak loncat di balkon pot? Kalau Tadinya mau. Oh ada kepikiran? Ada kepikiran dari situ. Soalnya itu balkon nggak ada besinya. Oh, gak ada pagarnya dia? Iya, nggak ada besinya. Dari situ mau tadinya, dipikir-pikir lagi ada dia nih. Kasian sama bapaknya aja ditinggalin. Masa sama Nggak ditinggalin, maksudnya gak, namanya juga pisah gitu kan. Lagi ada masalah lah ya. Terus masa gue nggak ada? Aku Sama lagi. siapa dia dong? Iya dong. Iya. Jadi anak jangan jadi korban. Iya benar. Tapi pot sayang banget sama dia. Nih. Sayang banget. Banget. Kadang ada ada keselnya, ya nama juga anak kecil, ya. Kadang marah. Tapi biasanya itu jadi obat juga kan pot. Iya emang. Kalau misalnya kita lagi sedih, lagi apa, lagi down banget, lihat anak ceria lagi. Alhamdulillah. Gitu. Iya lah. Dean, 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 Sama. sayang gak sama mama? Nggak sayang katanya. Sayang kan sama mama? aduh. Udah sayang benar. Benar. Sayang. Cun dulu atuh, cun dulu. Cun. Cun dulu. Ah. Bisa sama Aduh. Ibun sayang nggak? Enggak. Anak kecil suka bohong ya, say. Jujur anjir. Tapi pot, setelah kejadian itu kan kita ambil hikmahnya aja. Iya, emang. Berarti Epot selama ini masih menunggu dong jawaban dari, maksudnya Menunggu kepastian baik lah ibaratnya dari Bapak Dean ini. Menunggu dong. Nah, walaupun Menunggu ada. Karena emang menurutku tuh ada satu omongan ya yang membuat kita emang digantung gitu ya. Iya. Nah, artinya kita mau sama orang nggak bisa, mau ke sana nggak bisa gitu. Jadi harusnya nggak diberi kepastian sih gitu. Itu doang. Pokoknya Dean sehat-sehat ya. Amin, makasih. 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 Oke kita next buat Kodel. Harusnya kan dia lagi anjir. Bukan dong, tadi kan udah Epot. Kodel. Nah, masih banyak. Iya. Berapa jumlah mantan Anda dan siapa yang paling berkesan? Anda kan mantannya banyak. Berapa? Hitung nggak? Dan Hitung. Bisa terhitung nggak, Del? gue cinta monyet tadi kelas 3 SD. No. Anjing. Kelas 3 SD tuh gue udah pegang tangan biasa lah cinta monyet. Itu mantan pertama kali ya. Siapa? Gak usah disebutin lah. Nggak usah lah. Si X terus. gitu ya. Mr. X. Tapi dia orang Malimping juga. Ketemu lagi pas di sekolah SMK. Iya, dia nyapa, dia bilang aku lo yang dulu. Wow, gitu kan. Kebalikan. Kok kamu jelek sih? Paling jelek ya? Iya, jadi pas SMK itu sempat nyapa gitu tuh. Saya yang dulu ini loh gitu. Mungkin saya itu tipikal orang, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak bukunya. Setiap mantan saya tulis di buku waktu itu. Waktu itu udah ada sekitaran sampai 47. Anjing. Tapi belum sampai pas saya udah di Cilegon ya, belum. Hebat. Belum termasuk ya. 47. Belum. Itu udah 47 waktu itu. Karena saya pacaran tak catat. Jadi si A, si B, si C karena pacarannya dari kelas 3 SD. Umur 23, nikah 22. Kita 22. Nikah Kita 1. Nikah 21. Harusnya sekarang umur Mantan 22. 47, anggaplah setahun itu 2 dia pacaran. Tapi kalau dihitung sama pas udah saya tinggal di Cilegon itu lebih dari segitu berarti. Karena kan di Cilegon 3 tahun hubungan. Gila sih. Ya, Gue aja nggak tahu loh. Tapi yang paling berkesan. paling berkesan ada seorang. Kan semuanya tahu yang pernah ngikutin gue dari zaman sekolah, termasuk mereka berdua nih pasti tahu. Itu seberkesannya orang itu gitu, lama hubungan gitu, sebucin itu. Tapi dia udah menghargai kan sekarang kalau udah berumah tangga. datang Oh datang pas nikahan. datang sampai pinggir-pinggiran gitu. Manisnya aku yang bisa. datang gua ngituin mantan yang emang berkesan cuma dua mantan yang emang berkesan
Cuman yang gue dua itu yang gue undang tapi nggak datang. Yang datang cuma satu. Katanya yang satunya itu nggak mau datang karena emang sakit hati. Padahal ada. Wow. Yang satu memang datang. Nggak sih, Kak, kebayang ya kalau misalkan pernikahan mantan harus datang. Nanti viral Datang lagi. aja kali ya. Viral lagi nanti. Wih, udahlah lanjut Pat. Hebat ya. banget. Hebat. Apa ya? Oke. Silahkan Epot mau buat siapa pertanyaannya? Buat abang deh. Anjir. Kayaknya dia pertanyaannya semua buat abang sih. Mereka ini kayaknya udah ada ini ya. Apa pendapat kamu tentang perselingkuhan? Kalian Truth apa dare? Truth. Oke. Apa? Perselingkuhan. Jadi Jidan itu ya, walaupun masih pacaran punya prinsip. Hal apapun kita maafkan kecuali perselingkuhan. Kalau gue sama si abang tuh berisme kayak gitu. Apapun tuh lu boleh. Kayaknya semuanya deh. Semuanya. Rata-rata ya. Iya. Itu kan menjadi sebuah prinsip bagi Tapi kita. kebanyakan orang tuh selalu ngomong kayak gini, udahlah gue maafin nanti berubah, itu berubah. Itu kan sebenarnya udah watak ya kayak gitu. Jadi apa ya, kalau misalkan perselingkuhan itu kenapa harus nggak bisa dimaafkan itu? Setidaknya kalau sudah melakukan perselingkuhan itu berarti ada rasa yang kurang dari pasangan kita gitu kan. Makanya dia ada buat mencari Lebihnya sih lagi. karena emang gak bersyukur kayaknya. Ya itu. Jadi kalau misalkan sebetulnya kenapa harus selingkuh sih? Kalau misalkan sudah nggak ingin bersama, nggak mau bersama, bilang aja gitu, terang-terangan. Ya udah selesaikan dulu masalah kita, baru silahkan dengan yang lain. Gitu sih. Jadi Nih beda deh. Jadi buat anda saya pesan jangan selingkuh ya. Malah saya yang diselingkuhin terus. Oh. Curhat bun. Tahu nggak sih Anda? Dari sejak saya pacaran. Oh, Singgung saya ini selingkuh. Tapi pernah dia dulu selingkuh dia? Hah? Pas masih pacaran? Selingkuh? Sama siapa nih? hampir semuanya hampir. Diselingkuhin berarti? Diselingkuhin gue pernah, cuma kalau kebanyakan sih gue yang selingkuh kebanyakan. Nggak bakal mungkin punya mantan sekian puluh kalau kita nggak punya pacar 1, 2, 3, nggak bakal. Tapi sekarang tobat dong. Sering ya? Hah? Obat dong. Obat Obat dong. dong. Udah ada suami, Kan masa udah yang ada masih suami. aja. Masa masih mau selingkuh? Gimana sih Anda? Kayak Dong. Jadi gitu ya. Jadi tentang perselingkuhan itu jangan. Itu hal yang sangat tidak disarankan. Itu hal-hal yang sangat bodoh sekali kalau misalkan selingkuh. Gini deh, gue pesen ya buat semua cowok-cowok ataupun cewek-cewek yang emang udah bosen sama pasangannya, udah nggak mau sama pasangannya, lu bisa ngomong baik-baik. Kalau lu emang udah nggak cocok sama dia, lu nggak usah selingkuh, lu ngomong, lu bisa sama dia, Nah. biar dia sakit hatinya sekaligus langsung udah move on. Jangan lu pengen sama ini, pengen sama itu, jangan. Dia kayak Jidan Del. Jidan ini gini, kalau misalkan kita mau dengan katakanlah wanita lain, daripada menjelekkan diri sendiri, kita ketahuan selingkuh itu menjelekkan diri sendiri loh. Daripada menjelekkan diri sendiri, mending kita selesaikan dengan pasangan kita baru cari lagi gitu. Ya walaupun saya tidak, saya membenarkan ya, walaupun saya dulu suka selingkuh teman-teman, maaf ya nih, cuma saya tidak pernah yang namanya ketahuan. Dalam artian saya tidak menyakiti. Walaupun emang ada indikasi-indikasi mau ketahuan, saya lebih baik lepas gitu. Sungguh dong. Yes. Biasanya kan yang ketahuan itu, aku nggak selingkuh loh, aku sama dia cuma temenan. Ya iya dong temenan, kan pacarannya sama kita. Masa mau pacaran lagi sama di sana? Yes. Pacaran itu, selingkuh itu bukan tentang status. Kedekatan juga sudah bisa disebutkan selingkuh kalau dengan rasa gitu. Oke lanjut, silakan Kodel. Jangan lama-lama bahasa selingkuh. Untuk abang ya belum ya tadi ya? Belum. Anjir. Pertanyaannya spesifik banget teman-teman, khusus buat dia. Jujur ya bang. Darinya dulu deh, darinya harus ngabisin 1 botol minuman ini, oke? Gampang loh bang, dikit lah. Ayo. Oke, pertanyaannya spesifik banget. Apakah kamu pernah jatuh cinta dengan sahabatmu sendiri? Dan kenapa alasannya? Udah jelas. Terus apa deh? Oke, kita terus ya. Jadi, Dari mana? Itu pertanyaan ya. pernah dulu. Jadi saling-saling memendam rasa, Anjing. saling-saling mengungkapkan juga. Cuma mungkin waktunya yang kurang pas. Nggak, cuma memang mungkin belum jodohnya aja ya.
Kalau dikatakan pernah, pernah lah. Tapi ya Nah, mungkin semua orang ya. iya, makanya katanya kalau misalkan sahabatan sama lawan jenis itu bohong kalau tanpa rasa. Iya. Betul nggak, Bon? Benar. Makanya buat nanti kalian yang punya pasangan, kalau pasangan kalian punya sahabat atau teman cowok, teman dekatnya, itu perlu dipertanyakan. Yes. Karena pasti dia ada rasa tuh kayak gitu. Oke ya, saya sudah cari aman aja. Sekarang giliran saya lagi. Belum nih, belum ngasih pertanyaan. Udah tadi kan Epot. Hello. Oke. Epot. Epot dulu dong. Kayaknya si abang tuh penasaran sama gue, jadi pertanyaan ke gue terus. Epot. Anda dari tadi menyerang saya. Saling serang ya. Truth or dare? Kalau misalkan dare, Anjir. apa keputusan terberat yang pernah Epot ambil? Single mom ya. Yang paling berat keputusan apa, Pot? Truth or dare? Silahkan, Epot. Kalau mau diminum, Biar aja deh. dare aja deh. Minum. Eh, Minum kayak haus. Habisin lah itu. Habisin loh. Sangat. Beneran habis deh. Ayo, Oke, cukup. Gue haus. Aduh. Nanti gue habisin ya. Oke, kita lanjut ke kodel. Anjing. Karena ini berat banget kalau dijawab, say. Kodel. Ya. Apakah selama Anda berumah tangga masalah yang paling besar? Silahkan truth atau dare. Truth. Ini berbagi kan, ini kan kita Zidan kan belum berumah tangga. Ya, benar, benar, Epot rumah tangga gagal. Iya, benar. Kalau misalkan kata Kodel, oh ini loh yang paling berat dalam rumah tangga, nanti buat Oh. kita juga nanti. Bekal. Oke. Sharing ya. Sharing aja. Terus berarti ya. Ya teman-teman sedikit sharing ya. Rumah tangga itu nggak bakal selamanya lurus tuh nggak bakalan. Ya pasti ada kerikil, ada batu besar pasti. Betul. Ya kata orang 5 tahun pertama pernikahan itu semua akan dihadapkan dengan ekonomi, guys. Ekonomi. Betul itu. Betul. Saya kerja, maaf ya, sedikit ini, gaji saya di atas UMR waktu itu, bahkan mungkin tahu lah ibaratnya level manajer itu berapa gajinya, gitu tuh. Gaji saya dan pendapatan suami itu saya merasa tidak cukup. Nggak tahu kenapa, merasa sulit sekali. Hal yang paling emang jadi permasalahan itu adalah ekonomi, duit utama. Gak munafik dong. Semuanya pasti ya. Katanya udah 10 tahun pernikahan baru pintu rezeki dua orang insan ini dibuka kayak gitu. Karena mungkin Sering nggak sih Del ribut masalah ekonomi? kalau dibilang sering ya nggak sering banget, cuman hampir rata-rata lah gitu. Cuman nggak terlalu ribut besar kayak gitu karena masih bisa. Tapi ada lah ya kelas. Selain ekonomi apa Del yang buat ribut? Mungkin kayak beda pemahaman, karena ya beda pendapat pasti karena dua kepala kayak gitu. Cuman ya mungkin beda pemahaman lah. Apalagi sama suami Korea itu kan baru lah ya. Maksudnya kenalnya gak terlalu lama kan ya? Ya, karena saya kenal 2 bulan deket ya, 2 bulan Dua deket. bulan. 2 bulan saya deket nggak jadian. Saya deket 2 bulan, 3 bulan saya lamaran, 4 bulan nyiapin nikah, 5 bulan saya nikah. Kenal cuma 5 bulan sampai ke nikah. Saya juga mau kayak gitu aja. Jangan lama-lama pacaran ya. Sebenarnya kan pacarnya mah ada, cuman nggak tahu cocoknya sama yang itu malah. Jodoh. Itulah jodoh. Pacaran sama yang sebelumnya lama-lama jodohnya sama. Percuma kalau pacaran beberapa tahun itu ujung-ujungnya ya bukan jodoh. Maksud Anda apa nih ya? Jagain orang. Ngejagain jodoh orang. Maksud Anda apa ya? Enggak, Oke. enggak, saya nggak menuju ke Anda, enggak. Saya menuju ke sini. Epot lanjut tuh. Pertanyaan Epot silahkan. Boleh. Ini anjing. Ke sahabat saya, Boleh. ceritakan pengalaman ciuman pertama Anda. Sama siapa nih? Sama suami atau sama first kiss? First kiss. Ini kiss apa nih? Kiss yang mana nih? Ya nggak tahu yang mana. Emang kiss ada berapa Emang sih? ada berapa kiss sih? Maksudnya kan bisa pipi gitu. Pipi kan hal wajar. Apa kiss? Ciuman. Oh, ciuman ya, bukan kiss tapi ciuman. Ciuman. Kalau kiss mah Kissing ya, kissing berarti. Itu gua alamin pas zaman kelas 1 SMP. Gua mengenal seks pertama tetap SMP. Kenapa Anda diam? Pas SMP ya, gua
waktu zaman masih takut-takutnya itu sama yang hal gitu. Nyangkanya kalau kissing itu hamil gitu kan. Tapi gue udah melakukan kissing, tapi belum ke semuanya kayak gitu. Gila. Anjir. Dan itu masih ingat ya? Masih, orang pertamanya gue tahu. Tapi itu nggak berkesan untuk gue karena emang kasar banget. Masa lalu semuanya punya Ya, yang bener. buruk. Cuma kita aja pandai menyembunyikan. Yes. Itu aja sih. Silakan Kadel dilanjut pertanyaannya. Ada buat si Epot ya? Sekarang. Epot, lagi nih, tadi udah jawab bang. Epot, turut apa Der? Liatin riwayat chat terakhir Anda di sosmed, ada apapun di semuanya deh. HP mana? Ayo menekan apa gue menindir lu. Kita aja. Jangan hapus dulu. Enggak. Kita aja yang lihat itu aja yang lihat. Boleh. Kayaknya bapak gue deh. Baru sama bapak dia telepon. Mana ya? Kalian aja ya. Boleh. Aib gue bakal. Kayaknya enggak sih, enggak ada apa-apa. Ini. Boleh kalau misalkan mau di apa? Capture ya. Boleh. Boleh ya, nanti gue kirim abang ya. Boleh. Gak ada kan? Gak ada kan? Tuh abang, tuh gak ada. Ini ada temen dong. Ya. Panas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, gue lupa anjir. Cukup tahu. Siapa sih? Mohon maaf ya. Gak ada kan? Gak ada kan? Oh, nggak ada. Kan? Gak tahu dia mah. Udah ya, capture nanti ya. Nanti dulu masukin uang. Ya ampun. Aib terbongkar satu. Dan mau punya ayam baru. Maaf guys. Oh my god. Oke. Bukan siapa-siapa ya, cuma temen. Babeh semua. Iya, babe semua Babe. sama adek gue. Adek sama babeh. Nanti Oke. dia ada. Mantap. Sekarang saya lagi ya. Kodel. Ya. Gua lagi nih. Truth or dare? Selama pernikahan banyak masalah. Apakah Anda pernah meminta cerai? Karena mungkin usia gue masih labil ya. Si labil dong. Ya. Ibaratnya itu pasti terucap. Itu udah pernah gue terucap sama gue sendiri. Tapi itu refleks doang kan? Secara sadar. Si goblok. secara sadar. Karena emang kebawa emosi. Dan gue mau ngingetin nih buat teman-teman semuanya, kalau lu belum puas main, kalau lu belum puas nikmatin hidup, ya jangan lu nikah deh. Percaya ke gue. Nikah itu nggak seenak yang lu bayangin, nikah itu nggak sewah yang lu bayangin. Pokoknya puas-puasin dulu main lu, hidup lu bebasin dulu. Lu mau apa kayak itu, senengin dulu, bahagiain dulu dari sendiri. Katanya mau nikah muda. Ya itu kan salah satu cita-cita gua karena ada problem di diri gua waktu zaman dulu. Jadi itu yang membuat gua pengen nikah muda. Gua berharap maksudnya anak gua tuh nggak ngerasain kayak gua dulu kayak gitu. Itu sebenarnya. Cuman gua pesan buat semua orang ya yang lihat podcast ini nih, janganlah dulu Anda menikah sebelum Anda puas-puasin hidup untuk diri sendiri lah kayak gitu. Tapi dengan sekarang kalian happy kan? Yes, I am happy. Yes. Benar itu, benar ya. Benar itu. Benar ya? Ya kan itu kan pilihan ya. Kalau udah pilihan udah. Oke, mantap. Thank you, Godel. Sekarang kita ke Epot. Epot, kapan terakhir kali selain orang tua Anda bertemu dengan orang yang paling Anda sayang selain orang tua? Siapa nih yang menurut Anda paling sayang selain orang tua dan sahabat? Pas kemarin pas sakit jatuh di kertas. Cut ya. Terakhir itu kayaknya bulan lalu deh. Bulan lalu? Bulan lalu. Sama orang yang paling Epot sayang nih? Sayang. Oh, sayang. Buat Anda yang maksud Epot sayang itu berarti Anda orang yang selama ini Epot sayang. Sayang kok sayang. Sayang ya? Sayang banget. Sayang banget. Sama siapa itu, Del? Ayah. Wow. Cerita gue itu semuanya tahu di dia. Kalau kalian mau tahu cerita gue nih dari orang ini ya. Mantap. Saksi hidup guys. Saksi hidup. Oke, Epot udah kode-kode, silakan. Epot. Truth or dare? Sebut buat abang ya. Oke. Sebutkan mantan kamu minimal 3. Truth or dare? Truth. Mantan. Jadi sedikit mantannya. Gak apa-apa. Iya dia masih sedikit. Gak apa-apa. Culi,
Kenapa? Dan alasannya kenapa ya? Juli, si Mega. Alasannya kenapa putus? Kalau Yuli mah bukan mantan sih. Teman-teman. Jadi kita itu sama Yuli deket. Nah, kata lu kan nggak perlu status. Tadi kan lu bilang kayak Kan gitu. ini pacar, Mantan. Kalau Yuli mantan bukan sih maksudnya? Kata gua mesti kalau emang Lu gitu pacaran nggak? udah pernah mencicipi itu mantan namanya. Si anjing. Goblok. Mencicipi say bahasanya. Seingat ya. Yang kemarin mantan ya? Kemarin satu. Kemarin. Udah itu udah tahu ya, udah tahu. Dua lagi. Sebutin dong namanya Itu loh, siapa? itu loh yang anak maling pink itu. Enggak, yang pertama siapa? Sebutin dulu namanya dong. Siapa? Mega. Iya, boleh. Alasannya gue udah tahu kok itu. Eh. Kedua. Kedua itu yang si Anita. Kenapa dia putus? Anita itu dulu itu dia masih SMP. Jadi kita itu pacaran pas masih sekolah lah. Anita SMP dan kelas 2 SMK itu kalau nggak salah. Anita. Alasannya putus kenapa? Iya. Ya gak cocok, gak nyambung lah ngobrolnya. Oh gitu. Ketiga itu siapa ya? Usi Ria Agustin. Ah. Alasannya? Sama Usi apa ya? Pacarannya ya gitu. Jadi kita pacaran sama Bocah. bukan bocah sih, dia dewasa, Oh, cuma dua abang. terlalu serius kayaknya. Apa ya? Bukan terlalu serius, kurang asik lah. Jadi kurang nyambung. Kurang Jadi kan senang bercanda orangnya. Jadi kalau misalkan lagi bercanda nih, dia tuh suka diambil perasaan gitu. Berarti. Papa. Jadi Sabar ya. ya gitu deh. Oke, cukup. Cukup ya. Saya teman-temannya sedikit. Saya mau orang setia. Boleh. Percaya. Silakan, Ibu Indah. Untuk Abang Zidan. Abang jujur ya, kita perder dulu nih. Terus ya. Apa dong Oh pertanyaannya? iya lupa. Jujur, orang atau teman semuanya deh, betul. Jujur ya. Orang atau teman yang kamu gak suka dan orang yang kamu sukai, ya. Kenapa alasannya gak suka sama mereka apa ya? Dan suka sama mereka gitu. Orang yang gak kamu suka dan kamu suka, apa alasannya? Jidan itu yang orangnya friendly. Pasti ada aja nih, yang Friendly. lo gak suka, pasti ada aja ya, Pasti, bener nggak? pasti. Ah pasti. Semua orang Jidan itu gak pernah menunjukkan kalau kita ini gak suka sama orang. Kan itu gue tanya jujur. Iya, ini kan jujur. Kalau misalkan ada yang gak suka sama orang itu, alasannya kenapa? Mungkin orang itu gak bisa menghargai kita gitu. Iya. Tidak bisa. Ya kita kalau misalkan masuk ke lingkungan dia itu misalkan kayak ya apa sih dia Gak mau apa nyambung, sih ya gak gak nyambung. Dan lagian kalau misalkan Jidan gak suka sama orang itu, kita tuh gak bakal menunjukin itu. Iya. Jadi kita tuh ya oke lah dia nggak suka biarin aja. Ya, yang penting kita ya pasang muka dua aja lah sama orang kayak gitu. Iya. Jadi tidak menunjukkan hal yang seperti itulah. Kan pertanyaan gue itu siapa? Siapa? Lo mau jawab apa mau itu? Anjir. Jebakan say. Yes, emang gitu. Emang disebut namanya? Iya. Gue tanya orang yang lu suka sama orang yang lu gak suka, ada kenapa alasannya? Kalau orang yang Tadi, maaf gue potong dulu. Tadi lu bilang kan emang lu tuh gak suka karena emang mungkin gak menghargai itu alasannya, oke? Ya. Orangnya siapa gitu? Maaf ini mau tuh kapan Der? Ayo. Der lah. Nggak enak nyebutin. sebutin lah. Oh, enggak kayak gue der gue. Iya. Truth. Truth. Siapa? Pertama orang yang disuka. Orang yang disuka itu ya hampir semuanya lah disukai. Apalagi orang-orang Salah terdekat. satunya. Salah satunya Wih. Kameramen guys. Siapa namanya? Becky. Saya mau sini saya. Orang yang paling setia nih. Menemani Ayo, 24 jam ya? 24 jam. Mantap. Orang yang paling tidak disukai Iya nih. Pep. Deg-degan. Der. Abis itu Gak bakalan. terus. Anjir. Abis. Gak bakal ada yang mau guys. Anjing. Epot. Jidan dulu dong. Oh ya. Tadi kan mau siapa juga kan lu bertanya. Jidan abis dari jidan dulu dong. Nah itu yang tadi yang suka nggak Emang itu suka. berdua? Oh, berdua. Iya. Epot ada gak? Kan itu modern. Kayak gue Yang der. suka yang suka. Yang suka aja. Yang disuka. Apa ya? Yang gak disuka ada dong pasti. Pasti banyak. Banyak. Maaf guys, gue kasih. Pokoknya gue jawab yang gak disuka aja deh. Yakin nggak Gue suka? gak suka, enggak biasa aja. Siapa?
Gak disuka? Nggak disuka, biasa aja. Siapa nih? Ya biasa aja. Nggak Siapa? ada. Nggak ada. bohong. Ini kan jujur. Yang kesel deh sama orang yang paling kesel. Ya, kesel. Kesel sama siapa sekarang? Kesel, dibilang kesel enggak, karena gue mati rasa. Oh, mati rasa. Enggak, ini ke mau cewek mau cowok. Yang penting Iya. lu pernah lu kayak lu kesel sama Kalau disuka kayaknya enggak ada. Yang kesel juga enggak ada. Oh, nggak ada. Epot tuh baik, orangnya baik. Banget. Oke. Ya agak usah der ya, kasihan Epot. Udah minum nih tadi, udah minum. Oke, saya lagi yang bertanya. Oke, siapa nih? Pertama untuk Epot. Apa hal paling konyol, paling bodoh yang pernah Anda lakukan untuk seorang laki-laki? Ya itu kali ya. Mencintai tanpa dicintai. Wah, anjing. Wah. Mencintai tanpa dicintai. Jelas, Definisi kelas. Serius ya? Dalam banget dong, Pot. Dalam banget. Gue kalau udah cinta, cinta banget. Mau diselingkuhin apa tetap. Ya kan sampai stay sama sekarang dia nggak 3 tahun ini dia nggak ada hubungan sama siapa-siapa. Wow. Nggak Gue publikasi. kalau udah cinta, bucin banget, mau dia selingkuh mau apa, Ya. gue tetap stay sama dia. Wow. Dia minta Iya, maaf, ya ini minta definisi maaf. bego. Bego sama cinta Ternyata ada ya yang lebih bego dari saya tuh ada ternyata. Lebih bego saya daripada dia. Wow. Ini definisi Wow. buta karena cinta. Wow. Makanya sampai sekarang saya tidak mau berpacaran. Tapi orang lain di luar sana nganggapnya saya punya cabang di mana-mana. Padahal saya tidak punya satupun. Jadi karena anak galau terus tuh. Gitu. Kenapa statusnya galau? Kan nih, ya abang kan nanya, kenapa katanya Ya status saya galau terus dia. Kalau di status, ya itu mewakili perasaan saya. Gitu aja. Wow. Dia tiap malam galau. Gak tahu galau itu siapa. Gak ada mana? Emang gak jelas. Del, Ya. untuk Kodel, truth or dare? Kodel, selama berumah tangga. Komentar terus nih. Iya dong, kan Anda udah berumah tangga. Ah. Apakah jiwa berontak Anda ini membuat pertengkaran? Kodel kan ini suka main orangnya. Nah, Apakah jiwa berontak Kodel ini selalu menjadi pemicu pertengkaran selama ini? jawabannya yes. Gimana contohnya kayak gimana? Kayak apa ya? Kayak gue tuh selalu definisi begini kalau dulu pas kerja. Gua kalau nggak liburan harus hiburan. Wow. Kalau nggak liburan harus hiburan. Ya. Dan tanda kutip ya harus senangin diri dalam 1 minggu itu. Tapi setelah gue berumah tangga, mungkin suami gue capek pas berkunjung. Itu yang buat memicu gitu. Ada beberapa hal juga kadang gue nongkrong sendiri gitu tanpa suami kayak gitu. Jadi Me time. me time. Jadi semacam jiwanya itu masih ada, cuman ya berusaha untuk controlling. Hah, berat gak? Berat lah. Berat. Semuanya Jalanin yang aja. Jiwamu merontak-rontak ya. semua yang Bukan melawan dipanas-panasin nih sama gue nih. semua yang melawan diri sendiri itu berat. Berat. Apalagi status dia dengan Jadi gini, kita itu ketika bertemu dengan seseorang, bertemu dengan watak seseorang, kita itu jangan merubah wataknya. Jadi kita yang menghadapi watak dia itu seperti apa. Watak itu tidak bisa dirubah, justru kita yang harus gimana cara kita menanggapi apa ya, menerima watak dia gitu. Kita akan berubah ketika menurutku 3 hal ya. Yang 3 hal yang membuat kita berubah. 1, hidayah Tuhan. 2, takut sama orang tua. 3, cinta. Bener nggak? Bener. Betul. Benar itu pasti. Kalau kita nggak takut sama orang tua, orang yang kita cintai pasti kita nurut. Pasti. Oke, silakan. Epot, pertanyaan terakhir ya. Terakhir ya. Yang terakhir nih dulu nih. Epot dulu dong. Epot dulu dong. Buat Kodel, apa penyesalan terbesar dalam hidup Anda? Penyesalan. Truth apa dare? Salah. Truth or dare? Terus lah. Cing. Saya mau pantang der. Terus penyesalan terbesar saya saat ini menikah muda. Yes. Bukan itu cita-cita Anda? Dulu menikah muda. Karena benar ya, karena menyatukan 2 pikiran, 2 keluarga itu susah banget. Kalau waktu bisa diputar nih, ya saya akan puasin tuh main, saya akan puasin sama teman-teman, mid time gitu tuh. Karena setelah menikah itu ada 2 kepala. Ya, waktu sama teman-teman berkurang, terus sama keluarga berkurang, karena kita punya keluarga sendiri, kayak gitu. Del, itu kan maksudnya sebuah pilihan ya. Ya. Jadi Kodel dengan ingin menikah muda itu suatu pilihan. Masa menjadi sebuah penyesalan?
Ya kan kalau bisa milih penyesalan kan sebenarnya. Sebetulnya, tapi enggak dong. Sebetulnya. Tapi kalau udah ini ya udah gitu, mau gimana lagi, namanya pilihan kita, kembali lagi itu kan pilihan kita, ya udah harus dilakonin, harus dijalanin, jadi terima dengan ikhlas kayak gitu ya. Jadi apapun bentukannya itu sudah pilihan. Tapi gue selalu ingetin sama teman-teman gue nih yang masih muda nih, kalau kalian juga nonton ini, janganlah kalian nikah muda kayak gitu. Benar, gue pernah baca apalagi memaksakan diri ya. gue pernah baca artikel nih yang mengatakan nikah muda itu enak loh. Tidak, tergantung orang yang menikah, tapi kebanyakan itu banyak argumen biasanya kayak gitu. Jadi matangin dulu lah pikiran lu nih buat nikah muda itu. Kalau bisa mah dulunya itu puasin dulu sama diri lu sendiri nih, mau lu ngapain kayak. Karena kalau udah jadi rumah tangga itu ibaratnya nih, duit gue ya duit lu, duit gue juga gitu. Nggak bisa nih kita mau beli apa kayak itu harus izin dulu, nggak bisa sendiri, nggak bisa kayak gitu. Wow. Ya kalau gue jujur ya maksudnya. Oke. Ini mas semacam ini mah buat edukasi aja buat kalian. Ya, kita sharing lah ya. Bukan bener-bener gue nyesel, bukan. Nah. Cuma kalau bisa balik lagi mundur gitu. Gue pengen nikah. Karena dia mengalami apa beratnya di rumah tangga. Yes. Gitu. Oke? Ya gitu. Gitu aja deh. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya. Iya. Untuk kalian berdua, tapi satu-satu jawabnya. Oke, Pop dulu. Ini truth, pasti truth lah. Saya pasti jamin pasti truth. Kalau diberikan 3 kesempatan, Saya Google. 3 kesempatan, hitung mundur ke belakang, apa harapan dan keinginan yang ingin Anda lakukan, yang ingin Anda ambil? Harapan ya? Silahkan Pak. Harapan 3. Silahkan. harapan apa ya? Ingin apa, Epot? Sebelum hal ini terjadi, misalkan apa? Iya biarin ya. Aduh ya saya riweuh. Hmm. 1 harapan ya, pengen ngebanggain orang tua, pengen kerja lagi. Pengen kerja lagi. Kalau ditarik ke belakang, Epot, apakah tidak mau nerima ini semua? Ini kan hayalan kita. Kayak gue tadi mungkin. Ya, Nyesel, iya nyesel emang gitu. nyesel. Oh ya. Kalau Pasti. mau Ini salah. dipikir ke mundur ke belakang, ya emang nyesel. Ini salah. Cuma ya mau gimana lagi kan? Mungkin udah takdirnya. Dan harapannya setelah ini, setelah ingin membahagiakan orang tua, ingin bekerja, apa lagi Pak? Ya kedepannya apa ya? Mengalir aja lah. Mengalir aja. Iya. Berarti Anda Soalnya nggak ada harapan buat ke depan mau ngapain Untuk lagi. saat ini. Udah untuk saat ini. Untuk Mau saat ini. ngurus anak. Makanya nggak kemana-mana. Udah hidup aja. ngurusin Dean, bahagiain orang tua, kerja. Simpel itu ya. Kodel, 3. Kalau misalkan ditarik ke belakang, Anda ingin melakukan apa dulu? 3 hal yang Anda inginkan, entah itu tahun lalu, tahun kapan, tahun ini, dan harapan ke depan. Harap lampau ya. Yang lampau. Terserah. Apa? Yang pertama, gua itu kalau bisa narik waktu, gua itu nggak pengen yang namanya kenal yang mantan tunangan gua yang pertama. Itu gua nggak mau kenal. Sampai sekarang pun gua nggak mau lihat mukanya. Oh ya? Dan dia tahu, yes. Gua nggak mau. Saya juga tahu ini. Yes. Gua nggak pernah mau. Karena buat gua itu hal yang gua nggak mau, pokoknya nggak mau. Sampai ada yang mungkin namanya pun gua udah enak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin apa ya, gua lebih banyak waktu buat orang tua sih sebenarnya. Gua pengennya kemarin karena kemarin kan dari sejak lulus gua ngerantau, jadi gua kalau bisa gua dapat kerja di sini, gua ngurusin orang tua karena kan orang tua gua cuma punya anak 2, jadi benar-benar di rumah itu cuma berdua doang karena gua udah nikah, udah pindah rumah. Jadi gue yang merantau, mereka cuma berdua kayak gitu. Yang ketiga mungkin Apa yang Anda inginkan? masa lampau ya. Terserah, silakan. Sekarang, masa lampau, nanti, atau kapan? Kan itu yang masa lampau dulu kali, bukan? Oh, sama masa depan. Terserah, apa aja. Oh, itu yang masa lampau ya, masa depan. Harapan terbesar Anda yang diinginkan. Harapan sekarang. Harapan terbesar gue sekarang itu gue punya anak. Oh, pengen punya anak. Doain ya teman-teman biar dia ada teman Semoga. berantemnya. Tapi usaha terus dong. Usaha. Setiap hari guys. Aduh, salah saya nanya kayak gitu. Berapa ronde say? Semalam 3 ronde. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Itu untuk tahun ini, cuman saya kan mau fokus pada saya minta doanya untuk kelulusan saya tahun ini. Amin. Ya, itu harapan saya. Yang keduanya saya pengen kita punya momongan. Kita doain semoga cepat dikabulkan. Amin.
Oke guys, thank you banget sudah ngikutin kita. Kodel, Empot, thank you banget sudah datang ke sini. Walaupun dadakan kayak tahu bulat. Saya thank you banget. Makasih buat kunjungannya. Jangan lupa nanti buat teman-teman di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Rooms Parizida. Bye. Bye.